dipanggil sebagai calon tersangka. Yang kedua, kenapa tidak dikirimkan surat panggilan? Harus dipanggil menjadi calon tersangka. Setahu saya dan tim, ada profesor, ada dokter, ada mantan hakim, ada jenderal polisi aktif dan non-aktif atau yang purnawirawan, DPO sudah pasti tersangka. Bulat-bulat seperti lato-lato, ya bila dipandang tak ada duanya, lembek-lembek rasanya. Demi lato-lato Rasman transfer 12,5 juta. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama channel baru saya BM Berita Masyarakat. Kali ini saya ingin membagikan konten terbaru tentang permasalahan Vina dan Eki Cirebon. Informasinya datang dari Bu Widya tentang keterkaitan terduga pengacara yang diberitakan. Siapakah dia dan apa tanggapan dari para netizen? Tanpa lama-lama guys, kita saksikan beritanya dan videonya berikut ini. Kenapa tidak dipanggil sebagai calon tersangka? Yang kedua, kenapa tidak dikirimkan surat panggilan? Yang menjadi keheranan kita semua, ini kan putusan pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tahun 2017. Dan hakim itu adalah majelis hakim yang resmi diakui undang-undang dan tentu bahagian yang tak terpisahkan dari Hakim Eman Sulaiman. Dan inkrah di situ. Kenapa polisi tidak bergerak lagi setelah itu? Kan gitu Pak Rianto ya. Tetapi 2024 muncul film Vina sebelum 7 hari. Polisi bergerak mengkerucut kepada satu nama, yaitu Peggy Setiawan, berdasarkan keterangan dari Sudirman. Kan begitu arahnya. Nah, kalau seorang DPO kemudian harus dipanggil menjadi calon tersangka, setahu saya dan tim, ada profesor, ada dokter, ada mantan hakim, ada jenderal polisi aktif dan non-aktif atau yang purnawirawan, DPO sudah pasti tersangka. Rasman bulat-bulat seperti lato-lato, ya bila dipandang tak ada duanya, lembek-lembek rasanya. Demi lato-lato Rasman transfer 12,5 juta, ya, untuk si Caca agar bisa datang ke Bali bermain lato-lato. Kalian mau tahu nggak? Selama Widya angkat kasus ini, sekarang ini ya, pendamping tersangka, terus BAP yang 2016 lalu mulai keluar bro. Itu bertanda kabar baik untuk kita bisa menyelamatkan yang 7 orang yang masih tersangka. Harapan saya ya, mudah-mudahan 7 tersangka itu cepat terbebas. Nih udah mulai ramai bro, mulai ramai ya. Ya artinya ada reaksi dong, ya reaksi. Kemudian dari awal pembicaraan saya, kunci dari semua itu adalah Ibtu Rudiana dan temannya satu lagi Ibtu Hasan pada waktu itu ya. Nah,
pemirsa, kita butuh dukungan ya. Kenapa penggerak-penggerak seperti kita inilah ya, kenapa yang harus ditangkap terus-menerus sama orang-orang yang ingin menetapkan Peggy Setiawan ya. Saya yang heran begini, kok oknum-oknum sekarang, rakyat biasa itu nggak boleh bicara. Orang lain seperti mereka yang sarjana hukum, yang hanya boleh berdebat, yang sekenceng-kencengnya ya suaranya sampai meledak-ledak kayak kompor meleduk itu yang ada di televisi-televisi. Ya seharusnya begini ya. Buat para televisi-televisi swasta, buat apa itu mengundang-undang yang itu seharusnya Peggy aja atau bagaimana untuk dimintai keterangan agar orang-orang yang di luar itu, para pengamat ya, para pendamping semuanya itu bisa menggarisbawahi apa yang terjadi pada Peggy. Nah, kalau sejenis Rasman ya, yang namanya tuyul jombo itu ya, kalau diundang dari situ bikin keributan ya. Nah, dari sinilah kenapa dia yang selalu berteriak seharusnya Widya ditangkap. Kemudian ada juga yang namanya saya sentil juga ya, Kamarudin Simajuntak juga seharusnya Widya itu diperiksa polisi. Sekarang gini Pak, kalau kita dikit-dikit diperiksa polisi, ada orang ngomong mengarahkan itu dikit-dikit periksa polisi. Polisi yang mana? Polisi oknum itu udah bekerja sama dengan kalian. Ya kan, ya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh bungkam dan bungkam. Selamanya kasus ini mendekam sampai yang namanya 8 tahun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah di situ kami ingin bebaskan. Masa seorang Widya aja selalu diteriakin Widya ini wajib diperiksa ini. Apanya yang harus diperiksa? Ya seharusnya orang-orang yang berteriak-teriak keluaran urat di situ ya, yang nggak ada manfaatnya menurut saya, pengen masuk ke yang namanya tim kuasa hukum Peggy, minta lowongan itulah yang seharusnya diperiksa ya. Satu, kejiwaannya, kedua itu periksa itu ada apa, bekerja sama dengan siapa mereka ini. Nah itu yang seharusnya. Nggak boleh rakyat itu cerdas sedikit suruh tangkap, periksa polisi yang mana yang harus selalu ya kalian selalu bermain polisi ya kan. Sedangkan oknum polisi ini udah bekerja sama dengan kalian, teriak-teriak selalu ini orang harus dipolisikan, ini orang bicara begini, rakyat biasa ini harus dipolisikan, dikit-dikit lapor cengeng ya, tahu cengeng ya, dikit-dikit lapor karena oknum kepolisian udah kalian pegang, oknum mafia udah kalian pegang, judi ya, narkoba semuanya kalian udah pegang. Terus rakyat mau mengadu siapa ya? Rakyat yang tertindas, terutama 7 tersangka itu ingin dibela siapa? Saya tanya, kalau orang bicara yang seperti kita ini ya, disuruh polisikan, dikit-dikit cengeng semua ya, dikit-dikit main polisi. Kau pikir polisi itu nyawamu apa bagaimana sih? Bedain oknum ini. Kalau oknum polisi saya percaya masih ada loh polisi-polisi ini yang baik pada kami. Kenapa kalian selalu menentang orang rakyat yang selalu berbicara gitu? Kalau dia punya pendapat, kalau dia punya ini ya arahan, selalu ini orang harus diperiksa, dikit-dikit periksa. Hoi, kalian itulah harus diperiksa kejiwaannya itu, dikit-dikit main polisi. Nggak ada yang boleh orang-orang di rakyat Indonesia ini bicara, ya kan? Rakyat Indonesia nggak boleh bicara apa-apa. Ya, kalau ada rakyat yang kecil gitu mengarahkan untuk membantu rakyat yang tertindas, yang disiksa bertahun-tahun dalam jeruji itu. Ya, kalau ada orang rakyat yang junius membicarakan itu, orang ini harus diperiksa, harus dipolisikan. Dikit-dikit main polisi. Bosan tahu Indonesia selalu selalu intimidasi pakai polisi terus-menerus. Oke guys, kita sudah menyaksikan videonya. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah menarik atau tidak? Saya serahkan kepada kalian semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mensupport video saya dan berlangganan video ini. Untuk informasi terbarunya saya akan mudah-mudahan mengupload setiap hari,
karena dalam belakangan ini saya kurang enak badan ya guys, karena ada faktor kerjaan yang lain. Dan saya juga mohon maaf ya guys, saya belum bisa membuatkan konten yang terbaik atau yang lebih bagus daripada yang lain karena kondisi keuangan saya ya guys. Semoga jika kedepannya konten saya lebih maju dan menghasilkan, insya Allah setiap saat dan setiap harinya saya akan membuat konten dan memberikan video-video edukasi dan membantu teman-teman kita yang lebih kekurangan ya guys. Karena kita berbagi itu indah ya guys, dan mudah-mudahan saya bisa tembus dalam waktu berapa bulan ini 4.000 subscribe ya guys. Dan saya janji akan membuat konten untuk kalian setiap saya membagikan dan membantu teman-teman kita yang kurang mampu. Oke guys, jika kalian menyukai konten saya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian atau ke orang lain agar lebih bermanfaat. Saya mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Dadah.